Saya punya beberapa teman senior yang menikah di usia muda, dan mereka bilang nikah muda itu enak, tapi bagi yang sudah siap. Awal dari sebuah pernikahan memang memerlukan kata cinta, tapi selanjutnya kamu juga butuh persiapan yang matang, dan tentunya kamu juga harus sudah mampu. Maka pantas Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadis, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu atau sanggup memberi nafkah, maka hendaknya kamu menikah. Arti al-ba'ah di sini adalah nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir berupa sandang, pangan, perlindungan, dan nafkah batin berupa kasih sayang, pengertian, dan termasuk di dalamnya melakukan hubungan suami istri. Jadi nikah itu bukan cuma soal cinta, tetapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, mampu menanggung konsekuensi pernikahan, dan sebagainya. Itu bagi laki-laki. Nah, bagi seorang perempuan juga harus sudah siap. Lalu, apakah ukuran kesiapan itu ditentukan oleh usia? Tidak juga. Buktinya, di zaman kenabian, kita banyak membaca sejarah laki-laki dan perempuan Islam banyak yang menikah di usia mereka yang masih belasan tahun. Bahkan ada yang masih di bawah 10 tahun. Ada salah seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As. Beliau punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Dalam biografinya disebutkan bahwa jarak usia antara Amr bin As dengan anaknya itu cuma 11 tahun. Bayangkan, jarak usia antara seorang ayah dan anaknya cuma 11 tahun. Jadi nikahnya umur berapa itu? Tentu masih sangat muda. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi SAW ketika masih berusia 6 atau 7 tahun, karena memang sudah siap. Dan ini juga menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan usia di zaman Nabi lebih cepat matang dan dewasa dibanding usia manusia di zaman kita sekarang ini. Jadi kalau laki-laki sudah mampu dan perempuan sudah siap, walaupun usia keduanya masih muda, maka boleh menikah. Adapun nikah muda yang tidak diperkenankan adalah yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, hanya menuruti hawa nafsu saja, tidak pakai perenungan yang mendalam, dan tidak ada persiapan. Persiapan mental sangat perlu. Kalau setiap ketemu masalah malah berantem, lari dari masalah, yang satunya ngambek, yang satunya cuek, itu tandanya mental belum siap. Padahal yang namanya masalah pasti akan selalu ada. Bahkan ketika kita sudah menikah, justru akan lebih banyak lagi masalah-masalah yang harus diselesaikan bersama. Kedewasaan juga tidak kalah penting, karena tanpa adanya sifat kedewasaan, maka dalam suatu hubungan, apalagi sudah menikah, pasti akan sering terjadi salah paham. Dewasa itu artinya paham betul mengenai apa yang perlu atau tidak perlu dipermasalahkan. Lalu persiapan finansial, bagaimana kamu mengatur keuanganmu bukan hanya ketika menikah saja, tetapi juga setelah menikah. Menikah itu kan akan berlanjut pada membangun sebuah rumah tangga. Logikanya, kalau seseorang membangun rumah gedung saja persiapannya harus komplit, apalagi membangun sebuah mahligai rumah tangga. Guru saya Al-Ustadz Ade Nanang Sarikin hafidhahullah, beliau pernah memberikan sebuah pesan yang ditujukan kepada para pemuda. Beliau berpesan, bila kalian belum siap menikah, maka jangan paksakan diri untuk nikah dulu. Kalau pada akhirnya kalian nikah tapi masih berhubungan dengan orang di luar untuk mengulangi masa-masa nakal kalian, itu dosanya berlipat-lipat. Pertama, dosa membohongi istrimu. Yang kedua, dosa membohongi keluarga istrimu.
Yang ketiga, dosa mempermainkan pernikahan. Yang keempat, dosa sumpah palsu di hadapan Allah. Yang kelima, dosa selingkuh yang tidak wajar. Dan yang keenam, dosa karena merusak keturunanmu kelak. Menikah muda boleh saja asal sudah siap, tapi jangan pernah main-main dengan yang namanya pernikahan. Menikahlah ketika kesiapan kalian sudah benar-benar dipupuk, agar kelak rumah tangga kalian tidak cepat lapuk. Wallahu a'lam.